Ah, eh, ya kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan dalam tulisan kitabnya, dia berkata kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita yang sudah menerima keselamatan, kita melakukan perbuatan baik itu bukan untuk masuk surga lagi, tapi karena sudah menerima keselamatan itu. Oke. Nah itulah yang Jangan panjang-panjang bro, jangan panjang-panjang. ya. Apakah ada orang Kristen masuk neraka? Saya perlu jelaskan dulu konsep Kristen. Kristen itu Nggak usah dijelaskan, jawab dulu. Apakah ada orang Kristen masuk neraka? Tidak ada. Ya. Berarti neraka kosong. Ya kembali lagi kepada saudara saya yang tadi, kan saya belum ke sana gitu. Nggak dulu. Ya. Kan tidak ada orang Kristen ini masuk neraka. Ya karena orang Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya dia kalau pengikut Kristus pasti dia hidup dalam kebenaran, dia pasti tidak melakukan dosa dan tidak. Oke, bagaimana kalau ada, menurut Bang Juma tadi, bagaimana kalau ada Kristen itu dosanya banyak, dia merampok, dia membunuh, memperkosa. Lah bukan orang Kristen itu. Oke, jadi orang yang merusak pada biarawati itu bukan orang Kristen. Yang maksudnya gimana, Bang? Yang menghamili orang biarawati itu bukan Kristen. Ya bukan, kalau saya bukan baik. Karena oke, udah dijawab bukan, gitu. udah dijawab bukan. Ya, baik ya. Bang. Terus kemudian apakah Sambo itu Kristen? Ya jangan dibahas, orang meninggal udah meninggal itu. Bang. Sambo belum meninggal. Hukuman mati dia. Sambo itu kan membunuh. Iya, membunuh orang. Nah. Apakah dia Kristen? Ya KTP. Kristen atau bukan? Ya KTP Kristen. Masuk neraka nggak dia? Ya kalau membunuh ya masuk neraka lah. Berarti ada orang Kristen di neraka? Ya KTP-nya. Enggak, berarti ada orang Kristen di neraka. Ya kalau abang bilang ada ya terserah abang. Enggak, saya tanya Anda, jawab aja. Ada apa enggak? Ya kalau saya nggak bisa bilang ada atau tidak karena saya kan belum ke sana gitu loh, Bang. Kalau di surga ada nggak orang Kristen? Dengerin. Ada nggak orang Kristen masuk surga? Enggak ada. Enggak, saya tanya. Mana dalilnya? Dalilnya, lanjut. Ya, saya nggak perlu tunjukkan dalilnya, makanya kan tadi saya pengen jelaskan. Nggak ada. Yang ada orang Kristen diusir ke neraka. Di mana ayatnya itu, Bang? Silakan Bang Andi. Enggak. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak. Matius 7. Bang Zul, ini kan sejak Otin Bang Zul biar saya nyimak di bawah ya. Bang Andi, Bang Gronda Zuma, sama Bang Oni Reva. Makasih akhi. Izin pamit ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu aja Bang Juma yang hadapi, nggak apa-apa. Biar nggak banyak, biar nggak beralih topik. Silakan. Topiknya yang ini aja, nggak usah kemana-mana. Iya. Matius 7 21 sampai 23. Yang masuk surga hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya Bang. Ya kan? Nah, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Atas itu gimana pertanyaannya, Bang? Atas kehendak siapa kalian menyembah anak Maria? Ya kan dia Tuhan gitu. Dia datang. Bukan, iya, dia Tuhan. Oke, dia Tuhan bagi Kristen. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah anak Maria? Kan standarnya kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang, apakah kehendak Bapa agar orang Kristen menyembah Yesus? Apakah kehendak? Jadi konsepnya itu percaya, Bang. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, ya diselamatkan gitu loh. Jadi bukan hanya orang Kristen yang percaya. Itu kehendak siapa? Buddha, Konghucu pun kalau itu kehendak siapa, Bang? Bang, itu kehendak siapa agar orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta? Gimana sih Abang? Jangan tanya kehendak siapa. Abang kalau berkehendak untuk percaya pun ya itu Abang. Enggak, begini, Bung, begini. Ya. Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, kecuali
yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, adakah kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Jadi gini saya jelaskan ayat itu kan di situ perikopnya di situ hal pengajaran yang sesat. Jadi harus dilihat dulu itu kan ada satu perikop itu. Kemudian di ayat 21 kan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, berbicara tentang ayat ini, ternyata Yesus mendapati ada pengajaran yang sesat gitu loh. Jadi mereka seolah-olah memakai nama Tuhan, memanggil Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya di ayat sekarang itu, firman Tuhan, sabar saya jelaskan dikit. Di ayat 18 itu firman Tuhan katakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah gitu. Jadi harus dilihat satu perikop itu, jangan hanya. Iya, sekarang Anda menuhankan Yesus itu, apakah itu kehendak Bapa? Percaya kepada Yesus. Saya tidak tanya percaya, yang saya tanya kehendak. Kan kecuali yang melakukan kehendak Bapa yang selamat. Nah sekarang apakah kehendak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Enggak, bukan begitu. Apakah kenapa jadi Bang Suma yang ngajar saya gitu loh? Kan jadi lucu kan saya sudah jelaskan kehendak Bapa itu ya percaya kepada Yesus. Sekarang oke. Saya ganti polanya. Ini 1 Korintus 4:10 juga rupanya. Saya ganti polanya. Enggak, sabar. Saya ganti polanya. Gini. Anda menemukan diri Anda menuhankan Yesus? Iya. Maksudnya gimana, Bang? Saat ini Anda menuhankan Yesus? Ya, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan bukan masalah percaya atau tidak. Anda menuhankan Yesus? Loh, jangan giring saya untuk mengikuti pemikirannya Bang Suma. Jangan itulah, Bang. Kenapa Anda jadi ragu terhadap kepercayaan Anda sendiri? Kenapa ragu? Kenapa ragu dan kenapa malu? Karena menuhankan Yesus itu bukan kehendak Bapa, betul? Loh, tidak. Oke. Kalau begitu tunjukkan. Di mana dalilnya Bapak menghendaki agar kamu menyembah anak Maria? Di mana itu? Astaga, Bang Suma, gimana sih? Jawab aja, Bro. Jangan kemana-mana. Enggak. Di mana? Ini loh. Bang Suma seolah-olah mau mengiring saya untuk mengikuti pemikirannya Bang Suma, nggak bisa. Bukan, ini data Yesus mengatakan syarat untuk selamat adalah melakukan kehendak Bapa. Syaratnya. Kehendak Bapa itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ada enggak? Oke. Ada enggak kehendak Bapa agar kalian itu menyembah Yesus? Ada enggak kehendak itu? Lah Yesus ngomong sendiri, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Saya tidak tanya itu loh, Bung. Yang saya tanya, ada enggak kehendak Bapa agar kalian menuhankan Yesus? Ada enggak? Astaga. Jawab aja, Bro. Ada atau tidak? Dijawab dulu. Ada atau tidak? Ada. Oke. Di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Mana dalilnya? Harus tunjukkan dalilnya. Harus. Pasti Bang Suma pernah dengar lah, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bukan itu dalilnya. Sedatang katanya tunjukkan dalilnya. Aku kan baca ayatnya itu. Dalil itu apa? Yang dimaksud dalil itu sama ketika dikatakan bahwasanya sembahlah Allah saja. Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7. Lalu dikatakan 2 Raja-Raja 17:36, kamu harus sujud menyembah hanya kepadaku saja. Sembahlah aku. 2 Raja-Raja 17:36. Itu yang dimaksud kehendak. Kehendak Bapa adalah sembahlah aku. Sekarang kehendak Bapa agar sembahlah Yesus itu di mana? Dalilnya. Aduh, inilah saya jadi kayak gimana? Jadi bingung kau, Bro. Lo enggak, Bang Suma terlalu membuat rumit gitu loh. Ya ampun, justru saya menolong Anda ini. Yesus mengusir orang-orang yang menyeru dia Tuhan, 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 bermujizat, berbuat, mengusir setan. Yesus mengusir mereka, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau saudara melakukan kehendak Bapa, berarti Anda tidak diusir. Maka itu saya tanya, Bapa di dalam 2 Raja-Raja 17:36 mengatakan sembahlah aku saja. Mana kehendak Bapa sembahlah Yesus? Ada enggak? Ya Yesus sendiri katakan itu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Itu perkataan Yesus. Yang saya minta kehendak Bapa. Kehendak dengarkan. Bung, yang diminta adalah kehendak Bapa. Contohnya sembahlah aku. Itu kehendak Bapa. 2 Raja-Raja 17:36. Yang saya minta kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah anak Maria itu tertulis di mana?
Bapa, Anak, Roh itu satu, Bang Suma. Aduh, beroncong cendol. Udah Bang Handi, udah. Lanjut Bang Handi. Oke. Abang yang sering itu. Bro. Kalau Anda Saya menuhankan, nggak disapa nih Pak Andi. Entar dulu Bang, sebentar ya Pak Tongkat ya. Bro PS siapa sih namanya ini? Bro, Anda menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Bagaimana, Bang? Siapa yang menyuruh Anda menuhankan Yesus? Lah, dia kan datang ke dunia. Enggak, siapa yang menyuruh? Sebut dulu nama yang menyuruh Anda. Saya percaya kepada dia karena Iya, yang menyuruh Anda percaya siapa? Loh, saya. Yang menyuruh Anda, yang mengajari Anda percaya Yesus Tuhan siapa? Saya yang percaya karena Ya, Berarti Anda diusir. Berarti Anda diusir karena Anda menuhankan Yesus bukan atas kehendak Bapak, tapi atas kehendak Anda sendiri. Diusir nggak? Bang, kita ini kan Diusir. kok jadi abang yang ngatur bilang usir atau tidaknya. Coba lo baca dulu Matius 7, 21, 23 itu lo. Siapa yang diusir di sana? Jelas yang diusir di sana adalah satu, yang menuhankan Yesus, yang bermujizat atas nama Yesus, mengusir setan. Dengerin dulu. Bukan Yesus di situ Tuhan, nggak ada Yesus di situ, Bang. Iya, dengerin baik-baik. Yang diusir oleh Yesus di situ adalah satu. Kan terakhirnya berkata begini, enyahlah kau di hadapanku. Woi, dengerin. Bang, enyahlah kau di hadapanku. Di situ nggak ada. Dengerin makanya, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Kan jelas. Nah, kategori pembuat kejahatan menurut Yesus adalah yang menuhankan Yesus, yang mengusir setan atas nama Yesus, yang bermukjizat atas nama Yesus. Mana Yesus di situ, Bang? Nggak ada. Di situ pakai Tuhan. Astagfirullah, ini. Coba lu baca datanya dulu. Lu punya Bible nggak di situ? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nggak ada Yesus di situ, baik. Bang. Yang berseru kepada Bang, ya, Tuhan di situ siapa? Loh, Tuhan lah. Siapa itu Tuhan di situ? Loh, nanya. Siapa Tuhan di situ? Jawab dulu, siapa Tuhan di situ? Ya, Yesus itu sendiri. Ya iya, berarti Yesus. Iya, jangan. Kenapa kamu bantat sekali tadi gitu? Terus lanjut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyuruh kamu menuhankan Yesus? Saya sendiri. Ya, makanya kan tadi saya jelaskan, Abang. Siapa yang menyuruh kau? Sebutkan saja namanya, siapa yang suruh? Saya percaya. Oke. Kamu percaya Yesus Tuhan berdasarkan apa? Lah karena dia datang ke dunia dan dia berkata berdasarkan apa? Apakah berdasarkan Bible atau berdasarkan surat kabar? Lah, atau kamu punya surat kabar kah? Sekarang saya tanya kepada Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible atau berdasarkan apa? Jadi dia kan datang ke dunia. Saya tanya kepada Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible atau berdasarkan yang lain? Jawab aja dulu. Jawab dulu, mudah loh ini. Itu di belakang jangan suruh panasin dengkul, dikompres dengkulnya. Enggak. Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan Bible kah atau berdasarkan surat kabar? Jawab aja dulu. Mudah toh? Kenapa diam? Ayo jawab. Bingung kan lo? Bingung lo? Kabur kan? Selesai lo sama gua lo. Selesai kan? Gak ada yang ngetik ya? Gak ada yang ngetik, selesai. Menuhankan Yesus ditanya kok. Ini satu lagi nih Pak Tongkat. Pak Tongkat, Anda Kristen Pak Tongkat? Iya, saya Kristen Pak Andi. Oke, baik. Saya tanya kepada Anda ya, maaf ya Bang ya. Anda itu menuhankan Yesus itu berdasarkan apa Bang? Tapi saya juga boleh bertanya balik Pak Andi ya? Boleh nanti Pak, silakan Pak. Anda menuhankan Yesus itu berdasarkan apa? Atas perintah Yesus Pak Andi. Di mana perintah Yesus menuhankan Yesus? Yohanes 16:26. Pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Alah, ini meme bos ini. Ya apa-apa biarin. Bukan meme bos, bukan. Nggak apa-apa.
Saya minta datanya. Di Bible itu Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Yesus hanya mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala satu dalam namaku. Namaku itu siapa? Nama Yesus. Oke. Artinya setelah Yesus terangkat ke surga, maka orang Kristen melakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Maka orang Kristen dari zaman setelah Yesus terangkat ke surga sampai sekarang selalu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Yang mengabulkan doa itu sekarang Yesus atau bapaknya Yesus? Dua-duanya sama aja. Berarti Tuhan dua. Tuhan satu. Yang mengabulkan doa ya. Iya, yang mengabulkan doa Yesus. Iya, yang mengabulkan doa Yesus atau bapaknya Yesus? Sama aja, Pak. Yakin sama. Aku dan Bapakku adalah satu. Apakah Jadi, Yesus dengerin. Apakah Yesus dan Bapak di surga itu sama atau beda? Iya, benar, sama. Satu. Sama. Aku dan Bapakku. Oke, baik. Apakah Yesus di surga punya fisik? Yesus di surga punya, enggak, Yesus itu di surga tidak punya fisik. Oke, fisik aslinya Yesus kemana sekarang? Kalau nggak punya? Itu wala alam. Jadi Anda hilangkan anak Bunda Maria? Begini, Yesus ketika kamu pertanyakan ketika Yesus terangkat ke surga, apakah ada fisiknya di surga? Saya bertanya, Isa itu terangkat ke surga, fisiknya kemana sekarang? Ada di surga, masih laki-laki dia di langit kedua. Di langit kedua ada. Dia makan apa? Di langit itu kedua fisik ada. kedagingan Isa di atas. Iya, aslinya di langit dia kedua. makan angin di atas. Nah, sekarang kamu jangan alihkan Isa pertanyaan. langit. Sekarang Isa ini itu Tuhanmu langit. ini Menggunakan yang jelas dia Nabi makan Isa angin di atas. dengerin. Makan apa Meme, yang di atas? Meme lu dengerin dulu. Jangan meme, counter attack ini jangan meme, counter attack. Iya, dengerin dulu ya, ganti yang baik-baik ya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah dikubur, tidak pernah disalib, berbeda dengan Tuhanmu. Jadi jangan samakan. Tuhanmu itu. Lo yang dipertanyakan tadi kan. Dengerin dulu, saya belum selesai. Iya. Tuhanmu itu pernah disalib, pernah dibunuh dan dikubur. Sekarang kuburannya itu kosong. Artinya setelah kuburannya kosong, itu dia bangun minta ikan goreng, terangkat ke surga. Banyak orang melihat ke surga, ada fisiknya naik ke surga. Sebagaimana diterangkan dengerin dulu, belum selesai. Sebagaimana diterangkan di Wahyu 19:16, Tuhanmu itu punya paha, ada tulisan di pahanya, Raja segala raja. Artinya Tuhanmu di surga itu ada fisiknya, ada pahanya. Makan dan minum juga semeja, berarti ada mulutnya. Pertanyaan sekarang, dari mana Anda mendapat ilmu kalau Yesus itu hilang fisiknya? Ilmu dari mana itu? Silakan. Oke, saya jawab. Jadi begini, sebelum saya jawab ya, saya hanya ingin memberikan satu pemahaman kepada saudara saya PS Sergius ini ya. Kalau Anda itu tidak tahu cara berdialog, tidak tahu cara mengcounter attack kepada lawan debat, nggak usah jawab ke sana. Dari mana ilmu Anda dapat? Dari mana ilmunya Anda menghilangkan fisik anak Bunda Maria? Kenapa Anda hilangkan fisiknya anak Bunda Maria? Ya jawab. Ketika kamu mengatakan Yesus berada di surga, pahanya tertulis, ada tertulis, Tuhan Anda juga mempunyai betis, berarti mempunyai fisik. Nah, kalau kamu mempertanyakan Yesus terangkat ke surga, apakah dia hidup di surga secara daging? Saya tanya, Isa apakah hidup di atas langit secara daging? Isa bukan Tuhan. Yesus Isa itu Anda hidup di langit, apakah mempunyai daging? Jangan bertanya balik dulu. Jangan bertanya balik dulu. Jawab saja lu. Kalau nggak bisa jawab, Anda bisa jawab atau tidak? Di mana sekarang fisik asli anak Bunda Maria kemana? Sekarang yang pernah saya bertanya, di mana jangan tanya balik. Yesus itu di bumi pernah disunat. Pertanyaan sekarang, di mana anaknya Bunda Maria sekarang? Di mana anak Bunda Maria sekarang? Di mana anak Bunda Maria sekarang? Di mana? Ayo jawab. Di mana? Jangan tanya balik. Di mana anak Bunda Maria sekarang? Di mana anak Bunda Maria sekarang? Di mana? Oke, kedagingan Yesus sudah katakan dia terangkat ke surga secara daging. Di mana posisinya anaknya Bunda Maria? Di mana? Saya tidak tahu aja, saya tidak tahu. Terus yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti secara fisik, bro. Siapa yang saya nggak tanya? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa?
Saya sudah katakan tadi itu bukan secara fisik, tetapi Enggak, saya nggak nanya itu. Yang duduk orang. siapa? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Saya sudah katakan tadi itu ayat bukan harafiah, bukan. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa? Ayat itu bukan harafiah, Bang Handi. Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak? Siapa? Udah lanjutkan aja lah. Ya udah diam aja, diam ya. Kamu nggak bisa. Udah. Oke, saya tanya dulu PS ini. PS, itu Yesus di surga itu bro punya fisik atau tidak? Iya. Hah? Iya, Yesus Bang. di surga punya fisik ya? Karena berbeda dengan Meme. Meme mengatakan tidak punya fisik. Artinya Meme Yesus siapa, di surga Bang? punya fisik ya? Oh, ini saudaraku tongkat Musa ini ya? Oh ya. Dia mengatakan tidak, kamu mengatakan iya. Berarti berbeda Anda berdua dalam ini. 1 Korintus 15 ayat 40 di sana firman Tuhan berkata ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Berarti Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi Yesus naik, dia di sana dalam rupa atau bentuk tubuhnya tubuh sorgawi dalam kemuliaan gitu. artinya tubuh Yesus itu bukan tubuh asli lagi di surga. Ya sudah dalam tubuh kemuliaan, Bang. Apa arti tubuh kemuliaan? Ya ya kita kan Abang punya pertanyaan sebenarnya apa sih? Saya tanya apa arti tubuh kemuliaan? Anda kayak ngomong tubuh kemuliaan. Jelasin dong sama kita. Tubuh kemuliaan. Oke. Sabar-sabar, ini ada yang teks saya di bawah. Nggak usah cuekin di bawah aja. Apa arti tubuh kemuliaan? Ya, tubuh kemuliaan itu sudah tidak ada lagi dosa, sudah tidak ada lagi kedagingan gitu. Oke. Apakah tubuh kemuliaan punya jenis kelamin? Wow. 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 Menurut Wow. Abang gimana? Saya nanya Anda, saya nggak boleh ngarang. Ini keyakinan Anda loh, nggak boleh saya berpendapat. Ya kalau gitu kan hak saya juga, saya punya hak juga untuk gak jawab kan? Oke, nggak jawab. Apakah Yesus laki-laki? Loh, saya menurut Anda Jawab laki-laki. lagi, jawab. Oke, saya jawab. Yesus itu di bumi laki-laki pernah disunat. Setelah dia naik ke surga, apakah dia sudah bukan lagi laki-laki? Ya, Jawab. dia laki-laki lah, anak putra. Oke. Berarti tubuh kemuliaan ini adalah laki-laki. Kemuliaan itu karena dia sudah memang tidak ada roh lagi, dia tidak ada, Iyo, sabar. tidak ada daging lagi. Diajarin di belakang. Enggak ada om saya ini. Iya, om Anda itu pintar itu. Om Anda aja suruh maju. Ya gimana tadi, Bang? Ya, apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Tubuh kemuliaan punya jenis kelamin. Pengertian kemuliaan Abang gimana sih? Kan Anda mengatakan Yesus itu tubuhnya tubuh kemuliaan di surga. Gambarnya manusia. Gitu ya. Nah, apakah Yesus ini di surga laki-laki atau perempuan? Kalau memang kemuliaan tidak ada lagi apa Astaga, Bang. Iya. Ya, coba tongkat Musa, Bang tongkat Musa tolong jawab. Kenapa lari ke tongkat Musa? Jangan, ini nggak ada ilmunya itu. Turunin aja Pak Jul ini. Ngeyel dia. Jadi begini, Nggak Pak usah, Sergio, lu turun saya aja. sudah katakan. Iya, Nggak usah diajarin. Turunin dulu itu. Atur dulu nih, nanti aja masuk, nanti aja. Udah, aku turunin. Turunin dulu. Bro. Ini dengerin ya bro ya. Yesus itu anaknya Bunda Maria itu seorang laki-laki. Waktu umur 8 hari itu dia disunat, menandakan dia laki-laki. Jelas toh? Kemudian pada umur 30 tahun dia tuh mengajar. Dia laki-laki, ganteng dia. Menurut ada foto-fotonya itu ganteng dia. Terus kemudian dia mati disalib, dikubur 3 hari 3 malam, dibangkitkan. Setelah dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada orang-orang, dikira dia hantu. Yesus menjawab, hantu tidak punya kulit dan daging. Kemudian dia lagi diberi ikan goreng membuktikan dia bukan hantu. Setelah makan ikan goreng, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Memang kuburannya kosong, jadi semua fisiknya yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu terangkat semua ke surga. Oke, jelas di sana. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus itu di surga masih mempunyai tubuh asli atau tubuh aslinya sudah hilang atau bagaimana? Silakan minta bantuan kepada Omu di belakang. Monggo.
Gimana? Napas panjang. Halo, selamat sore. Ya, sore. Ya, ini dengan Bang siapa nih? Ini Tatang Sutarman, Pak. Ya, Tatang Sutarman. yang jadi host nih, Kak, Bang. Iya, Pak. Saya Tatang Sutarman, host yang paling tersohor di muka bumi. Yang ini yang tulisnya Handi nih, Kak. Iya, Bang. Oh ya. Bagaimana pertanyaan? Coba. Pertanyaannya, Saya sudah menguasai berbagai macam ilmu, tapi cuma sedikit ya buat pertanyaan. iya, kita sederhanakan saja. Apakah Yesus di surga itu punya fisik atau tidak, Bang? Yesus di surga, Yesus itu kan di bumi manusia kan, Bang? Iya, laki-laki, Bang. Betul, pernah disunat, pernah disunat. Laki-laki. Pernah disunat. Ya, oke. Tapi kalau sudah di surga, dia kalau tanya fisik dia tidak lagi karena sudah diubahkan. Sudah berubah maksudnya. Fisik aslinya kemana, Bang? Fisik aslinya enggak diubahkan. Iya, aslinya kemana? Aslinya kemana, Bang? Begini, Pak, kira-kira Pak, saya perlu bawa Pak supaya mengerti. Kalau silakan Pak. Kalau diubahkan, artinya fisik asli sudah kelihatan. Misalnya begini. Yesus ubah air jadi anggur. Orang tidak tahu, tetapi orang sudah tahu itu anggur. Maksud begini. Jadi perlu dipahami bahwa kalau barang sesuatu kalau sudah diubahkan, tidak kelihatan lagi yang aslinya. Gitu. Saya nggak nanya kelihatan atau tidak. Pertanyaannya, fisik asli anak Bunda Maria itu kemana? Kan kuburannya kosong, Bang. Ini Bunda Maria cari anaknya loh. Kemana anaknya sekarang? Iya, maksud benar, Bang. Benar, Bang. Pertanyaan itu benar. Maksud saya, kalau sudah diubahkan, itu wujudnya sudah tidak bisa kembali lagi, tidak akan. Berarti anak Bunda Maria sudah hilang. Iya, hilang. Buset. Tidak. Kira-kira begini, Bapak. Jangan dulu ya, ntar Bunda Maria marah loh, lu hilangkan anak orang ya. Begini, Bang. Ya, gimana, paham Bang? Tidak? Kira-kira begini. Kalau misalnya babi diubah jadi anjing, ya kelihatan babi. Janganlah ngomong binatang, Bang. Kita ngomongin Yesus. Jangan samakan Yesus dengan binatang, Bang. Oke lah, kalau begitu mau sama kenapa pokoknya? Nggak usah sama-samain, langsung aja. Jadi tetap jadi batu atau bagaimana? Coba. Nggak usah dirubah itu. Gini aja, Bang. Tidak. Saya mau bawa abang bisa pahami. Apa itu, kalau Bang? Begini kan, Yesus itu setelah naik ke surga, tubuhnya itu berubah jadi tubuh kemuliaan. Oke, baik, saya ikuti. Saya ikuti. Apa arti tubuh kemuliaan? Apa arti tubuh kemuliaan? Di sini yang saya mau jelaskan tentang perubahan tubuh kemuliaan. Nggak usah, Pak, langsung aja. Apa arti tubuh kemuliaan? Jelaskan, Bang, apa itu tubuh kemuliaan? Saya mau jelaskan begini, kalau tubuh kemuliaan itu kan kita katakan yang kemuliaan itu cuma Allah, jadi tubuhnya itu tubuh Allah. Pak mengerti tidak? Oke. Tubuhnya apakah tubuh kemuliaan itu punya jenis kelamin? Jelas tidak. Karena begini, Bang, saya jelaskan supaya abang paham. Kan begini. Sesuatu kalau diubahkan ke barang lain, jelas wujud aslinya tidak akan ada. Betul tidak, Bang? Oke. Jadi kalau tubuh kemuliaan itu bukan lagi nggak ada jenis kelaminnya, artinya anak Bunda Maria sudah hilang ya? Itu tidak penting. Kok nggak penting? Ini penting, Bang. Anak orang loh. Anak orang lo hilangkan, kok nggak penting? Maria nyari-nyari itu anaknya hilang loh. Ini anak orang lo hilangkan nggak penting, gimana sih, Bang? Begini, Bang. Maria tidak pernah tanya bahwa anaknya di tubuh, kemudian dia tidak cari tubuh. Lu jangan, Bang, tolong Pak Anton sadar dikit, Bang. Jangan hilangkan anak orang, ntar ibunya marah loh. Begini, gimana menurut abang ibunya marah? Menurut abang, tapi tidak seperti itu. Jadi saya mau kasih tahu kalau diubahkan kepada jadi tubuh kemuliaan itu seperti yang saya kasih tahu tadi. Misalnya dia dengan mujizatnya batu diubah jadi kayu, ya jelas batunya tidak ada, sifat batunya tidak ada, jadi kayu.
Kira-kira paham? Oke. Ya dia sekarang kita putuskan bahwa iya Bang udah paham Bang. Iya paham Pak. Artinya ya gantian kalau saya udah paham saya ngomong lagi. Artinya Pak Anton begini, Pak Anton ini sudah menghilangkan anak orang. Yesus sekarang udah hilang ya tubuhnya ya. Berarti Pak tidak mengerti pertanyaan saya kan? Apa jelasan saya kan? Iya. Tubuh asli Yesus, dengerin. Tubuh asli Yesus yang laki-laki ini yang pernah disunat, Anda sudah mengganti menjadi tubuh kemuliaan. Artinya, tubuh asli Yesus yang pernah dipakai di bumi udah hilang. Iya. Udah nggak ada. Artinya lagi, anak orang kamu hilangkan, anak Bunda Maria. Oke? Begini Bang, berarti Abang tidak paham yang saya jelaskan tadi. Ya saya paham tadi, Anda sudah oke kok. Begini, kan itu Abang tidak paham kan buktinya kan. Jadi saya bilang kalau sudah diubahkan itu, sudah diubahkan, artinya wujud aslinya sudah tidak ada. Iya, nah, sekarang kalau wujud aslinya sudah nggak ada, artinya anak Bunda Maria sudah hilang. Iya, betul. Itu diubahkan. Hilang udah anak orang, gimana sih? Loh, jangan kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Anton itu diubahkan. Jadi bukan. Iya kalau udah diubah udah hilang, nggak ada lagi aslinya. Kesimpulan pribadinya Pak Handi gitu loh. Ya sekarang kalau kesimpulan saya salah, tubuh asli Yesus mana? Bang, halo. Saya dulu, dengar saya dulu. Ya. Saya minta dengar saya. Anak orang dihilang-hilangin gimana ini? Saya minta dengar saya dulu, Bang. Saya minta dengar saya dulu, Bang. Iya, silakan Bang. Nah, ini. Sekarang macam begini ya, saya contoh sederhana saja ya. Iya. Abang, saya ubahkan jadi ini. Sekarang abang jadi manusia, saya ubahkan jadi malaikat. Iya. Apa keluarga protes? Ya protes lah. Masa saya diubah? Ya protes keluarga saya. Karena abang jadi malaikat, posisi lebih tinggi. Iya diprotes. Nggak mau saya. Pak Anton, saya jelaskan sedikit untuk Pak Handi. Jadi kan tadi Pak Handi terus bertahan dengan prinsipnya Pak Hadi mengenai apa Maria akan cari anaknya dan lain sebagainya. Di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat yang menjelaskan Maria mencari begitu. Karena Maria pun tahu ketika malaikat datang kepada dia tahu bahwa aku adalah hamba. Jadi dia tahu bahwa dia menjadi alatnya untuk bagaimana juru selamat itu hadir ke dalam dunia gitu. Jadi dia tidak mungkin akan cari karena dia mengerti, dia paham dia adalah hamba gitu tapi loh. intinya adalah Bang, intinya adalah tubuh asli Yesus itu anaknya Bunda Maria yang pernah disunat di muka bumi hilang udah ya, nggak ada lagi ya. Sudah diubahkan ya. Iya, kalau sudah diubah sudah nggak ada aslinya Bang. Iya. Oke. Betul. Oke, baik. Terus kemudian yang orang foto-foto itu kenapa orang masih bisa memfoto-fotonya, melukisnya kalau sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan? Itu pip-tip apa asli Bang? Sabar, satu-satu dulu. Selesaikan dulu yang abang tanya itu tentang ini. Selesaikan secara baik Bang, secara adat. Yang ini Maria protes atau tidak ini sama bawa abang kayak ini. Kalau abang ini saya ubahkan abang jadi malaikat, apa keluarga abang, anak abang protes atau tidak? Iya lapor polisi Bang. Lapor siapa? Lapor polisi lah, saya berubah. Orang tua saya Pak. Iya. Tuhan, Bang. Kalau saya ini adalah Tuhan, sisi lebih tinggi dari semua. Sekarang Anda melapor siapa coba? Ya saya melapor Tuhan Bang. Saya melapor Tuhan. Ini bawa Anda kan begini abang, sama bawa abang kan begini seperti ini. Ya. Lagian Anda merubah-rubah sih, suka rubah-rubah anak orang. Itu kembali lagi berarti abangnya paham pertanyaan penjelasan itu. Oke, gini ya Bang ya. Oke lah, saya ikuti untuk sementara. Anda sekarang Yesus itu sudah tidak berjenis kelamin di surga gitu ya. Oke. Tidak punya tubuh lagi. Apa sih maksud tubuh kemuliaan itu Bang? Gini ya Bang. Soalnya di Wahyu 19:16 itu Yesus itu masih Wahyu atau Yohanes melihat Yesus punya paha. Ada tertulis di pahanya Raja segala raja Bang. Terus kedua, di Lukas itu tertulis, kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku.
Jadi dia masih punya tubuh untuk makan. Ketiga, nanti kamu akan menyaksikan perkawinan anak domba. Nah, abang jelaskan apakah tubuh kemuliaan ini bisa kawin, Bang? Atau bisa makan dan punya paha, Bang? Silakan, Bang. Begini, Bang. Gimana, Kalau Bang? tubuh kemuliaan itu yang dilihat oleh manusia, penglihatan saat itu, dia melihat paha. Tetapi beda paha dalam bentuk seperti manusia biasa seperti saat ini kan beda dengan paha yang itu yang diperlihatkan. Jadi dia bisa pahanya ukuran lebih besar, bisa kecil. Oh, itu buset. dalam tubuh tidak bisa dibatasi, Bang. Tapi Itu Wahyu yang mantap, melihat, Bang. Bang. Mantap. Tapi Wahyu yang melihat ada tulisan di pahanya, Bang. Raja Sekar Raja. Wahyu yang melihat, tapi itu bukan berarti melihat secara utuh. Enggak, Sekarang Bang. begini, Bang, Abang saya Wahyu kasih arahkan itu gini bang dengerin dulu ya. Yohanes di Pulau Patmos itu penglihatan, dia melihat dengan mata telanjang, Bang. Tuhan Anda punya paha, ada tulisan. benar. Nah, kalau udah benar ngapain disangka lagi? Bang, halo Bang. Itu Iya. berarti dia tidak melihat tubuh kemuliaan secara utuh, secara penuh, secara keseluruhan. Saya kasih contoh kecil saja. Ya. Saya melihat abang depan, bukan berarti yang di belakang abang saya ngerti, saya tahu. Tidak. Di belakang abang tidak ini baju berwarna hitam, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Karena yang dilihat itu hanya sebagian, Bang. Itu. Oke, baik. Kalau yang itu, Bang, kalau makan dan minum semeja dengan Yesus itu tubuh kemuliaan ya, Bang? Nah sekarang abang saya kasih ke contoh lagi, makan dan minum semeja, ya. Makan dalam yang kita dunia nyata ini, nah beda dengan makan dalam dunia roh ini, begitu beda sekali ini. Itu ada kursi, ada meja, Bang. Kalau ada kursi ada meja, itu tidak ada. Cuma tidak ada tulisannya ada kok, Bang. Bapak nggak tahu datanya. Sekarang begini, Bang. Abang lihat orang putih, ya. Jangan ke sana-sana, Bang. Saya kasih contoh supaya abang jangan sampai salah pengertian. Bang, saya bacain datanya ya, Bang ya. Saya bacain datanya dulu biar abang nih. Di Lukas 2, saya kasih data dulu, Bang, biar Anda muter-muter nih. Di Lukas 22 nomor 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jadi Yesus nanti sama Anda itu makan dan minum semeja dengan dia. Gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah roh makan dan minum semeja gitu? Gimana? Ya bisa terjadi, tapi bukan meja yang seperti meja dalam tubuh, dalam meja ini meja yang dalam dunia mana, Bang? Dan meja itu bisa terjadi besar dunia ini, kita kan tidak paham soal ke sana meja. Nah itu meja kemuliaan kali ya, Pak ya. Meja kemuliaan juga kali ya, meja nggak kelihatan melayang-layang itu. Di sana tuh kemuliaan semua, Pak, yang berhubungan dengan barang yang tidak bisa tersentuh, barang. Oh iya. Meja juga kemuliaan ya, Bang ya. Iya. Ya, makanannya juga kemuliaan semua itu. Gimana sih ini abang ini kok jadi semakin ngelantur, Pak Anton? Pak Anton kok semakin ngelantur, Pak Anton? Ya itu dalam alam roh. Kalau Pak paham ya seperti itu. Masa di sana ada meja, ada apa? Nah itu tertulis di Bible Anda tertulis, Pak. Itu, Bang. Maksud begini, Bang. Yang saya mau jelaskan kalau yang tertulis itu penglihatan Yohanes dia sebagai manusia kan. Penglihatan saya maksud apa? Bukan lagi Yohanes, Pak, Lukas yang nulis. Oke, Lukas yang nulis. Lukas yang lihat ditanya kan. Lukas ini dia melihat. Terus yang dia lihat itu dia lihat misalnya dia lihat pohon. Dia lihat pohon itu dia akan tuliskan sesuai dengan ilmunya dia bahwa pohon itu tinggi, ada daunnya. Tapi sebenarnya yang dia lihat itu pohon yang menurut dia ditulis seperti itu. Dia jelaskan seperti misalnya dia lihat Tuhan, ini seperti pohon. Dia tulis sesuai bahasanya, sesuai ke ilmu yang dia tahu. Berarti tulisannya Lukas nggak benar. Jadi tulisan Lukas nggak benar. Maksudnya begini, penyampaian itu tidak bisa digambarkan dengan keadaan sesuatu yang ada di bumi begitu. Orang Lukas yang nulis kok, Pak, ada meja, Pak. Dia nulis itu, dia penyampaikan itu
kira-kira menurut dia seperti itu yang dia lihat. Ya, berarti dia lihat berarti dia lihat dong makan semeja, ada makan-makan di atas di surga, Bang. Bagaimana abang bisa percaya dia apa? Bagaimana abang bisa tahu bahwa Musa lihat apa? Nah itu tertulis, Bang. Saya bacain lagi, saya bacain. Hal yang belum terjadi, Bang. Itu hal yang belum kalau belum terjadi dari mana Lukas tahu? Mana bisa dia lihat? Itu penyampaian. Begitu Ya berarti jadi berita Lukas ini bohong. Bukan, itu sesuatu penglihatan, sesuatu yang akan terjadi, yang akan terjadi, kira-kira akan seperti ini, begitu. Oh, jadi ini belum terjadi? Iya, kalau makan semeja itu kan belum terjadi. Oh, berarti Lukas ini peramal? Bukan peramal, dia melihat sesuatu petunjuk. Jadi kan belum terjadi. Ketika Tuhan sudah datang, kita diangkat dalam tubuh kemuliaan, masuk dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia, gitu loh, Pak Andi. Ya, kamu makan dan minum kan sama-sama Dia? Iya. Oh, berarti kamu makan dong. Jadi roh kamu makan. Loh, dalam tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan bisa makan. Ya, di situ firman Tuhan katakan makan dan minum dan menghakimi menghakimi kedua-belas suku Israel. Di ayatnya yang ke-30. Artinya sambil kamu makan dan minum sama Tuhan, mau kau hakimi orang lain. Lah jangan diartikan seperti Loh, tertulis begitu, Pak. Halo Bang. Gimana? Bang, ini kalau manusia kalau makan tuh dia lakukan seperti apa? Pasti dia ambil sendok, makan, isi dalam mulut dan kunyah. Kalau saya makan ikan bakar enak, Bang, ikan bakar. Oke. Tapi masukkan ke mulut, lalu kunyah, lalu telan kan? Iya, ditelan. Baru besoknya boker. Sekarang begini. Kalau tumbuhan itu bisa kita katakan dia makan pupuk, Pak. Terus bisa saja. Kenapa itu? Tetapi dia tidak akan punya seperti kita, Bang. Jadi kamu mau mengatakan bahwa tubuh kemuliaan itu sama dengan tumbuhan? Bukan itu apa? Analogimu sendiri kok. Gimana sih analogimu sendiri? Makanya jangan menyamakan dengan tumbuhan, Pak. Ini abang ini kalau saya menilai abang ini sepertinya apa, kosong lah. Oh, kosong. Ini. Oh, kosong. Iya. Jadi bapak yang berisi ya? Begini, orang itu diukur dari bagaimana cara menyampaikan ini, dengar orang juga kan. Ini abang tidak didengar orang ini, bagaimana kita mau debat, kita mau omong ini? Ya saya dengar bapak kok, makanya saya jawab. Kalau saya nggak dengar kan saya budak. Saya mau kasih tahu. Tadi soal makan tadi. Ya. Makan tadi kalau manusia itu punya makan isi di mulut, punya dan telan. Tetapi kalau dalam bahasa saya tidak ada kata lain, saya hanya mengatakan bahwa pohon itu, tumbuh-tumbuhan itu, dia itu makan juga, tapi makan pupuk. Artinya makan dan dengerin. Dengerin, Pak. Itu yang saya bilang abang ini kosong seperti itu. Orang belum habis ada sambung itu. Bapak kepanjangan udah 2 kali diulang. Emang saya nggak ngerti. Ya sabar dulu Bang, saya jelaskan. Bapak kan ambil analogi pohon. Analogi pohon itu kalau dikasih pupuk makan pohon. Kan gitu ya Pak ya? Saya belum nyambung. Bagaimana ini? Ya artinya Pak. Artinya adalah di surga itu makan dan minum seperti pohon, nggak kelihatan gitu. Bukan seperti manusia. Itu abang yang keliru, makanya saya bilang. Bapak ambil analogi begitu kok, gimana sih? Begini, saya kasih tahu. Pengertian makan di dunia ini beda dengan makan yang di surga. Oke, kalau makan di surga pakai apa? Kalau di surga makan seperti apa? Gimana? Ya. Kalau di surga makan seperti apa? Kalau abang tidak dengar, bagaimana abang bisa mengerti? Iya makanya dengerin pertanyaannya. Kalau di surga itu makan seperti apa? Silakan. Ya, abang tidak dengar, saya beri penjelasan bagaimana abang bisa mengerti. Iya saya dengerin, saya nggak budak. Di surga itu makan seperti apa? Kalau begitu abang diam dulu. Iya saya diam, saya diam. Ya. Nah, ini makan menurut ini kalau manusia, cara makannya manusia, dia ambil makan taruh di mulut, kunyah dan telan. Tetapi kalau pohon, saya bilang makan juga, tapi dengan caranya berbeda, cara pohon makan. Oke. Itu perbedaan antara manusia dan ini dengan pohon atau tumbuhan. Yang nanya pohon dan manusia siapa? Yang nanya itu siapa?
Sabar dulu, Bang. Nah, yang nanya, yang Begitu. Anda jelaskan itu, yang Anda barusan jelaskan antara manusia dan pohon, yang bertanya siapa? Kan abang tanya tadi makan di sana seperti apa, kan saya mau jelaskan ini. Iya, Makan kenapa Anda menjelaskan ke pohon dan manusia? Pertanyaannya adalah bagaimana cara tubuh kemuliaan makan? Pak Anton udah Ya. kalau gini nanti panjang, kita berdebat panjang. Secara manusia terbatas. Anda ini menjawab yang nggak ditanya. Dalam Matius 22 di sana firman Tuhan berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi memang untuk kita mau memahami sampai ini jangan khotbah gereja di sini, Bro. Jangan khotbah gereja di sini. Sangat jauh sekali begitu. Jadi itu nanti adanya perdebatan aja gitu, karena memang untuk kita Bro, jangan khotbah gereja, Bro, jangan khotbah gereja lah. Perdebatan ini pertanyaan ini. Kita tidak akan sanggup, tidak akan bisa begitu. Lu jangan khotbah gereja. Tidak ada yang Pak Anton, tidak ada yang nanya. Tidak ada yang nanya bagaimana cara makan manusia dan bagaimana cara makan pohon. Pertanyaannya adalah bagaimana cara tubuh kemuliaan makan di surga. Silakan. Itulah tadi dalam Matius 22 ayat 29 Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu bukan itu pertanyaannya, masalah sesat. Ini masalah makan di surga. Lah itu nggak penting untuk mau dibahas gitu loh. Kalau nggak penting orang Lukas yang nulis. Lah iya, sudah ditulis. Berarti Lukas bohong, kamu nggak bisa jelaskan. Loh bukan bohong, itu sudah tertulis. Ya kalau nggak bohong jelaskan bagaimana cara tubuh kemuliaan itu makan dan minum. Nggak perlu bertanya caranya seperti bagaimana. Berarti kamu nggak bisa menjawab. Kalau bilang aja, wah sorry. Bilang aja sorry, maaf saya nggak bisa jawab itu. Iya oke, sorry maaf saya nggak bisa jawab. Ya udah dong kalau begitu. Ya oke. Nyerah, udah clear, nyerah. Pak Anton terlalu panjang nanti Pak Anton. Soalnya akan terus berdebat. Memang Pak Anton ini panjang. Orang bertanya bagaimana cara makan tubuh kemuliaan, dia jelaskan bagaimana pohon makan dan manusia, kan nggak nyambung. Semakin panjang kan? Ini apa yang ditanya sepertinya tidak butuh jawaban. Itu yang saya kesal. Bagaimana Anda menjawab tidak ditanya? Kalau menjawab yang tidak ditanya kan tidak mungkin. Namanya manusia. Siapa emang apakah pernah saya tanya ke Pak Anton bahwa bagaimana pohon makan? Pernah saya tanya? Kan bertanya soal Pak Andi juga jangan bertanya hal yang tidak harus dipertanyakan gitu loh. Oh, jadi Anda melarang bertanya. Ya udah selesai, angkat bendera putih udah. Itu yang saya anggap abang itu bertanya tidak membutuhkan jawaban. Taruh sini aja. Kalau orang yang membutuhkan jawaban, pasti dia dengar dulu, baru dia tarik kesimpulan. Ya udah silakan Bang, silakan jawab Bang Anton, silakan Bang. Saya kasih waktu 6 hari, silakan Bang. Nah itu ngejek itu Bang, itu ngejek saya, tidak penting buat saya. Silakan Bang. Nah, kan saya jawab. Kalau tidak penting buat jawaban ya tidak perlu tanya kan. Sebelum Anda jawab pertanyaannya apa Bang? Ya abang tanya tadi makan minum di tubuh kemuliaan seperti apa ya? Kamu jelaskan seperti apa? Ya silakan Pak. Tapi ya oke jawab itu, tapi jangan jelaskan pohon dan manusia ya. Silakan. Itu contoh, bukan saya contoh saja supaya kan nggak nyambung contohnya Bang, nggak nyambung. Ya kalau itu abang tidak nyambung. Sudah. Mau jelaskan sampai seperti bagaimana mereka nggak akan terima gitu loh, karena harus mengikuti pemikirannya mereka begitu. Jadi udahlah. Nanti jadi panjang gitu, akhirnya tidak mendatangkan. Ya kalau Anda nggak mau menjawab, Anda standby dulu aja, Anda diam, jangan bela Pak Anton. Pak Anton nggak mau dibela, Pak Anton pinter loh, dia menguasai kejadian sampai Wahyu loh, jangan dibela Pak Antonnya. Jawab dipotong-potong ya, bagaimana? Ya ada, sekarang gunting saya sampingkan dulu, silakan Anda jawab, gunting saya simpan, nggak ada alat potong lagi, silakan. Pak Handi juga ketika Pak Anton jawab motong terus. Jadi ini makanya ini silakan jawab 6 hari 6 malam saya standby, silakan. Iya, jadi itulah. Ya Anda diam dulu, kasih Pak Anton dong. Silakan Pak Anton. Ya buat pertanyaan baru lah dari pertanyaan. Oke, pertanyaan baru, baik. Kalau Yesus kalau tubuh kemuliaan Yesus itu dengan Bapa itu sama atau berbeda ya, Bang, di surga? Kalau pertanyaan seperti itu terlalu apa ya? Buat saya itu pertanyaan yang sebenarnya cocok untuk orang yang tidak mengerti apa-apa. Justru ini saya nggak mengerti, makanya bikin ngerti. Ya, kalau begitu saya menjelaskan begini, kita harus tahu dari awal. Ya silakan. Dari awal silakan.
siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus sebagai manusia, siapa itu Yesus setelah mati, setelah bangkit, siapa itu perlu kita tahu dari itu. Begitu, sehingga terjawablah pertanyaan abang itu. Lah, kenapa kalau kan Pak Anton sudah paham, langsung jawab aja. Ya kalau jawab kadang-kadang tidak paham. Ya begini, kalau atau saya jawab? Bukan, kan abang tadi mengaku tidak mengerti apa-apa. Jadi kalau kalau orang yang tidak mengerti apa-apa harus dijelaskan dengan contoh-contoh supaya. Gak usah ambil contoh, Pak, langsung aja. Kami ini bukan juga orang on banget gitu. Saya langsung jawab. Ya, langsung jawab. Apakah pertanyaannya begini ya? Apakah tubuh kemuliaan Yesus itu sama dengan Bapa di surga atau berbeda? Silakan. Tubuh kemuliaan sama, kalau pada saya omong panjang ya sama. Sama, baik. Apakah tubuh kemuliaan Yesus dengan Bapa itu di surga menyatu atau berpisah? Menyatu. Menyatu, baik. Berarti Bapa di surga punya tubuh kemuliaan? Iya. Ya, dia adalah kemuliaan itu sendiri. Tubuh. Iya. Oke, jadi Bapa sama Yesus menyatu, Bapa punya tubuh kemuliaan gitu ya. Oke? Yakin ya? Yakin ya? Yakin, Pak? Mau digiring ini, Pak Anton. Bukan mau digiring, emang Anda domba digiring? Enggak lah. Iya, kan Anda menggiring untuk mengikuti pemikiran Anda. Padahal saya bertanya, nggak perlu mikir. Ya, tapi kayak Anda nunggu gitu loh, kayak ayo masuk ke perangkap satu lagi, ayo masuk ke perangkap satu. Ya Anda yang merasa begitu. Anda, itu perasaan Anda aja itu. Anda yang merasa, jangan baper, Bro. Bukan ini kan merasa. ilmu ini. Memang gitu kok. Halo? Ya, gimana Pak Anton, sehat? Kan tadi pertanyaannya sudah dijawab sama. Sehat. Sehat dia, Bayu, sehat. Pak Anton masih sehat, Bro. Ya lu jangan bela dia masih sehat. Saya mau keluar. Maaf, saya mau keluar. Oh, mau kemana Pak Anton? Mau main bola? Ada hubungan, ada keluarga. Oke, Pak Anton. Makasih ya Pak Anton. Makasih ya. Oke. Bang Andi, Bang Pester. Siap, Pak Sergius. Tuhan berkati, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap setia. Ya. Makasih Pak Anton. Ya. Semuanya selamat sore. Selamat pagi Pak untuk besok. Ya, Pak Handi. Ya. Maaf, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Oh iya. Gini, memang teman-teman saya yang muslim juga banyak. Saya cukup dekat juga, kita kadang berkomunikasi begitu. Nah, cuman saya sebenarnya saya beranikan diri aja bertanya gitu. Bertanya aja, Bro. Bertanya itu gratis. Hal apa yang membuat saudara-saudara saya yang muslim tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu? Coba diulang. Hal apa? Kenapa sampai saudara-saudara saya yang muslim tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Umat manusia, bukan hanya orang Kristen ya. Bukan hanya Kristen, tapi umat manusia. Oke, baik. Saya jawab ya. Kenapa saudara-saudara muslim tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kami percaya setiap para nabi itu juru selamat. Itu aja. Yesus itu kami percaya dia seorang utusan menyelamatkan domba yang hilang di Israel. Karena Yesus itu diutus kepada orang Israel, dia mau menyelamatkan orang Israel agar menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Kami percaya Yesus itu adalah juru selamat umat Israel. Satu. Tapi kami muslim tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Satu, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ibu yang mengandung dan melahirkan dia tidak pernah mengklaim anaknya adalah Tuhan. Tapi di dalam Bible berjubel data, di Biblemu sendiri mengatakan bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Baik di Yohanes 17:3, 14:28, Yohanes 10:5:30 dan banyak sekali data bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Jadi kalau dia sudah utusan Tuhan, artinya Yesus bukan Tuhan. Makanya kami umat muslim pakai akal sehat tidak mungkin menuhankan anak Bunda Maria. Itu jawabannya.
Jadi jawabannya Pak Handi itu dari, maksudnya lihat dari Bible gitu atau dari Al-Quran gitu, Pak? Karena Anda bertanya Yesus, makanya saya pakai Bible. Kalau Anda bertanya Nabi Isa alaihissalam, saya pakai Al-Quran. Iya, karena kan ya itu dia. Makanya kan karena kita berbicara tentang Yesus, tapi Pak Handi mereka berkonsepnya tentang Isa alaihissalam. Nanti aku sikit dong, Bang. Makanya kan Silakan ya. Ya Uni lanjut Uni. Yesus Ada seluruh umat ada manusia kok Aang gitu. sini sama Julius. Silakan Uni lanjut Uni. Kepada Kristen atau Muslim gitu. Uni lanjut Uni, ada Julius di sini. Jadi gini, si dulu namanya domba tersesat, sekarang ganti jadi Pastor Sergius ya. Gue ingat suara lu lah, kenal gue. Gitu, jangan gitu. Baik-baik lah, baik-baik ya. Enggak, aku kenal kamu. Namanya kan berubah sekarang. Apa kabar? Sehat kan? Oh gitu. Jangan Waduh. Ya udahlah. Jadi Puji gini Tuhan, saudaraku, puji Tuhan, sehat, puji Pastor Tuhan. Sergius UI gini ya. Siapa bilang kalau kami ini seperti yang Bang Andi bilang, kami itu percaya kepada Yesus bahwa dia adalah juru selamat manusia, bahwa dia adalah Mesias. Yes, kami percaya. Tapi kami tidak percaya bahwa dia adalah sang pencipta alam. Bahkan ketika kami menyatakan dia bukan pencipta alam, itu dibela sama kitab kalian. Di kitab kalian nggak ada. Dia sebagai pencipta alam itu tidak ada, sebagai Allah Bapa itu tidak ada. Makanya kalian punya konsep Trinitas kan? Ada. Ya, tunggu dulu lah, gantian lah. Kalau saling kayak gitu nggak asik kita diskusinya, Bre. Baik, silakan Kak Rifa. Jadi ketika kalian menyatakan Yesus sebagai Allah Bapa atau Tuhan, maka kalian bidat. Kalau kalian bilang dia tidak setara dengan Bapa, maka kalian bidat juga Unitarian. Makanya kalian menjadi Tritunggal kan, yang mana itu hasil konsep di tahun 325 Masehi. Nah, artinya sebenarnya pertentangan tentang siapa Yesus itu bukan hanya ada dengan umat Islam, tapi dengan sesama kalian sendiri. Itu bentuk kebagongan kalian gitu loh. Nah, dan poinnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami percaya kok Yesus sebagaimana yang dia sebutkan, dia katakan. Nah, jadi kalau kamu percaya Yesus sebagai apa? Coba, Yesus dia mengakui dirinya seperti apa? Nah, itu aja sudah. Jadi, ayolah ikuti ajaran Yesus. Janganlah kalian ikuti ajaran-ajaran bidat. Coba, Yesus bilang apa? Ikuti itu sudah. Iya. Nggak usah ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Ya, kita ikuti, Kak. Ya, terima kasih buat jawabannya, Kak. Aku mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya izin dulu turun Bang Andi dan Bang Zulfikar. Soalnya saya langsung OTW Jakarta ini ya. Mohon maaf nggak bisa ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya Bang Handi, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Izin mengucapkan ini dulu, lebaran dulu, Kang Jul, Kang Handi, Ustadku, Ustadz Juma, Kang siapa nih? Sergius. Izin ya, saya sebagai Muslim, mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya, semoga Allah memaafkan, menerima apa yang telah kita lalui, puasa kita, ruku sujud kita, lapar haus kita diterima oleh Allah. Allah luruskan niat-niat kita, Allah terima semua amal baik kita. Lanjut Ustaz, makasih, barakallah. Kang Yul, hatur nuhun, Kang Handi. Siap. Minal aidin wal faizin juga untuk Aki Budanon. Ya, Allah, insalamin, amin. Ucapan yang sama minal aidin wal faizin, Budanon, maaf lahir batin. Amin, insya Allah taqabbalallahu ya karim. Lanjut. Ya udah sih selesai, kayak PS ini udah ampun dia, gimana itu Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun gimana Pak Handi, saudaraku? Jadi tadi Anda kan bertanya, kenapa Anda nggak percaya Yesus Tuhan? Tadi udah saya jawab, bro.
Gitu loh. Gimana jawaban saya? Memuaskan atau tidak memuiskin? Iya, makanya kan tadi saya bilang terima kasih buat jawabannya gitu. Oke, baik. Apalagi pertanyaannya, Bro? Itu aja. Saya nggak terlalu banyak bertanya soalnya. Terus kenapa kalau saya begitu kenapa sih Anda menuhankan Yesus? Bukankah Yesus itu anak orang? Tidak, Yesus itu adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia gitu. Bukannya Yesus anaknya Bunda Maria, kok anak Allah? Anak orang loh. Iya, kan Tuhan memakai rahim Bunda Maria gitu. Tuhan memakai. Ini bahasa apa lagi Tuhan memakai? Ini bahasa nggak bagus loh, Bro. Tuhan memakai. Lah kan melewati sebagai alat, sebagai hambanya Tuhan. Makanya itu kan Alkitab menjelaskan ketika malaikat itu datang, Maria bilang, ya terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Aku adalah hamba. Gitu. Kehendak siapa sih Bunda Maria mengandung? Ini apakah betul-betul belum paham atau gimana belum sih? Paham. Soalnya belum paham. Sebenarnya saya nggak suka berdebat sebenarnya karena kebenaran itu nggak usah diperdebatkan. Iya, makanya kita santai aja. Sebenarnya Bunda Maria itu mengandung atas kehendak siapa? Ya atas kehendak Allah. Oke. Yohanes 3 ayat 16 karena begitu. Allah itu siapa? Ya. Allah itu siapa, Bro? Ya Allah ya Tuhan Yesus itu sendiri. Berarti atas kehendak Yesus Bunda Maria mengandung gitu ya? Ya atas kehendak Bapa. Gimana sih? Allah itu kan Yesus. Artinya atas kehendak Yesus Bunda Maria mengandung, betul? Betul Ya, apa betul? Oke, lanjut. Terus apalagi? Jadi atas kehendak anak kandung, ibu kandung mengandung. Anak kandung. Jadi gini loh, dalam setelah manusia diciptakan oleh Tuhan, Saya nggak nanya itu, Bro. Ini aja jangan diputer. Atas kehendak anak kandung, atas kehendak Bapa di sorga. Oh, berarti bukan kehendak Yesus. Atas kehendak Bapa di sorga. Iya, atas kehendak Bapa di sorga. Bukan kehendak Yesus ya? Iya. Berarti Yesus tidak punya kehendak. Loh, kok jadi kayak pertanyaannya Pak Handi pertanyaannya terlalu berlebar-lebar gitu loh. Ini dipersingkat. Kalau kehendak Bapa Bunda Maria mengandung, artinya bukan kehendak Yesus. Jelas toh? Loh, misalnya nih, kehendak Handi bukan kehendaknya Pak Jul. Nah, kehendak Bapak bukan kehendak Yesus. Ya. Oke, Ya Pak Handi. gitu. Artinya Yesus tidak punya kehendak. Dia punya kehendak secara manusia, tetapi kan dia diutus dalam Bapa. dalam Makanya hal waktu dia mau begini, ditangkap, waktu dia mau disalib, jangan dia kesana berkata, dulu, "Tidak ketangkap-tangkap jelas lu kehendak Tuhan." langsung main nangkap. Karena Pak Handi bilangnya gitu. Lu langsung main nangkap aja anak orang ah. Begini, Bro. Dalam hal Bunda Maria mengandung, apakah Yesus ditangkap itu karena Pak Handi loh, supaya Pak Handi selamat. Woi, saya belum ada kok saya dibawa-bawa Yesus ditangkap. Iya. Gimana sih, Bro? Yesus ditangkap lu nyalahin gua. Ya itu kan pekerjaan manusia. Itu salahnya Yudas. Diselamatkan. Yesus, ini ada musik nih, Pak Budak Angon, di-mute dulu Pak Jul. Ini loh Gunung Sinai ini loh, udah tak mute tadi dibuka lagi. Di-mute dulu, Bro. Yesus ditangkap, kenapa lu bawa-bawa gua? Gimana sih ini, Bro? Yesus itu ditangkap karena Yudas. Aduh, ini kenapa berisik, Enggak aneh ini. Keluarin aja lah. Ganggu aja ini. Yesus itu ditangkap, Bro, bukan atas
kesalahan saya. Tapi Yesus ditangkap itu karena Yudas menunjukkan kepada tentara Romawi, siapa yang nanti yang aku cium, itulah Yesus. Makanya Yesus ditangkap. Itu gara-gara Yudas, bukan gua. Sama aja nih. Sama aja langsung nih. Langsung dibuka mic-nya loh. Sekali lagi saya ulang ya, bro. Agak keribut itu. Tolong dicabut ucapannya Yesus ditangkap gara-gara gua. Gua waktu itu belum ada. Yesus ditangkap itu gara-gara Yudas. Maksud saya gini, untuk menyelamatkan kita semua umat manusia itu loh. Jadi itu sudah menjadi proses di mana sampai akhirnya dia disalibkan gitu untuk menebus. Bukan masalah salib dulu, masalah proses tangkapnya ini. Jadi sekali lagi saya luruskan bahwa Yesus itu ditangkap karena apa? Karena Yudas mencium Yesus. Iya, bukan karena Pak Handi. Nah, gitu. Iya. Jadi dicabut dong, jangan saya belum ada kok. Oke, iya saya cabut, Iya. Oke. Waktu Yesus itu ditangkap, waktu itu Yesus sudah menjadi Tuhan apa belum jadi Tuhan waktu Yesus ditangkap? Bagaimana Pak Handi? Waktu Yesus ditangkap, waktu itu Yesus sudah menjadi Tuhan apa belum menjadi Tuhan waktu Yesus ditangkap? Ya dia manusia, dia juga Tuhan. Cuman waktu itu kan dia di itu Yesus sudah menjadi Tuhan apa belum? Jadi tentara Romawi ini menangkap Tuhan atau tentara Romawi ini menangkap Tuhan atau menangkap manusia? Mereka menangkap Yesus kan itu di iman kekristenan dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Oke, baik. Gitu. Iman Kristen ya. Apakah tentara Romawi menangkap Tuhan? Iya, secara manusia. Tuhan ditangkap. Dia 100% juga manusia. Iya. Karena dia mengaku dia adalah Tuhan, makanya mereka berkata, "Wah, ini iya." Ditangkap, gitu. Tinggal dijawab aja artinya tentara Romawi menangkap Tuhan, betul? Iya, sebab dia Tuhan, dia juga manusia. Iya, jadi udah tentara Romawi menangkap Tuhan. Menangkap Tuhan yang adalah manusia juga. Iya, menangkap Tuhan gitu ya. Sekarang begini, lebih kuat mana tentara Romawi daripada Tuhan? Tuhan lah. Tapi kenapa Tuhan bisa ditangkap kalau dia kuat? Pak Handi pernah dengar cerita waktu Yesus mau ditangkap? Waktu Yesus dengar, jangan tertawa. Daripada saya nangis. Waktu Yesus mau ditangkap, ada salah satu muridnya yang memotong telinga prajurit. Ya, Yesus bilang, jangan main pedang. Bukan karena saya lemah, bukan karena saya tidak bisa mengirim malaikat datang, tetapi karena memang ini adalah rancangan Allah untuk keselamatan umat manusia. Gitu. Oke, jadi bukan dia nggak bisa, dia bisa. Dia Tuhan. Jadi itu ceritanya kalau itu rancangan dari Tuhan, berarti itu pembunuhan berencana itu. Pembunuhan berencana itu masuk di pada karya keselamatannya Allah untuk menyelamatkan kita. Itu kan perencanaan daripada Allah itu ya. Jadi pembunuhan Yesus itu adalah perencanaan pembunuhan. Lanjut Bang Andi. Jadi dalam perjanjian lama itu kan domba yang disembelih. Udah gini aja. Dalam perjanjian baru ini Allah itu sendiri. Oke, begini bro. Domba manusia. Bro. Allah gitu. Bro, yang merencanakan Yesus dibunuh itu siapa sih? Ya manusia. Oh, jadi manusia merencanakan Tuhan dibunuh. Ya karena kita berdosa, itu kan dia punya alurnya seperti begitu, harus di kayu salib. Makanya kan pada zaman ini saya belum ke sana, ini masalah perencanaan dulu. Bukan soal nggak bisa, itu kan dia satu jalan gitu loh Pak. Iya, dia step by step. Dia terikat, itu tidak bisa diputuskan. Dengerin dulu brother. Yang merencanakan Yesus itu ditangkap dan dibunuh siapa yang merencanakan? Siapa? Iya dia mati, dia ditangkap, dia bunuh itu karena dosa kita. Siapa? Gitu. Bukan saya nanya itu yang merencanakan dia ditangkap dan dibunuh siapa yang merencanakan? Siapa? Siapa yang merencanakan Yesus ditangkap dan dibunuh? Siapa yang merencanakan ini? Ini bahaya ini orang ini kalau ketahuan ini. Pembunuhan berencana ini. Enggak gitu Pak Andi. Ya siapa yang merencanakan? Karena dosa manusia, nggak ada yang merencanakan karena dosa manusia, karena dosa Pak Handi,
Itu loh. Nah, saya belum ada waktu itu. Iya. Bagaimana mungkin sudah- saya berdosa, saya belum lahir. Firman Tuhan katakan waktu kita belum ada, waktu kita masih dalam dosa itu. Saya belum lahir kok sudah ada dosa, gimana kamu ini? Ah, Itulah makanya kan beda konsep iman kita. ya jangan bawa-bawa Beda gua lah. gitu. Saya belum lahir kok ada dosa, gimana sih? Karena Pak Adi juga kan manusia yang harus diselamatkan gitu. Ya jangan bawa-bawa gua lah. Aduh, ini orang ini nggak bisa. saya belum lahir kok ada dosa, gimana sih? Iya kan, makanya kan Yesus waktu dia lahir melalui rahim Maria itu tidak ada melewati hubungan suami istri, karena Saya nggak manusia nanya pada itu, saya nggak nanya itu. dosa sudah ada, sehingga Roh Kudus lah yang masuk dalam di rahimnya tidak ada benih. Saya nggak nanya itu, dosa bukan itu yang sedikit pun. dibahas. Kalau orang tuanya Pak Handi, kalau secara iman kekristenan itu sudah ada dosa di sana, sehingga harus perlu diselamatkan oleh Yesus. Begitu Bukan yang itu, adalah ini Tuhan. bukan Itu masalah Pak Handi. dosa. Yang kita mau bahas di sini adalah apakah ada yang merencanakan Yesus itu ditangkap dan dibunuh, ada atau tidak? Ya, saya kan sudah jawab, Pak Andi. Itu karena dosa manusia. Berarti, Makanya oke, kita berarti yang merencanakan Yesus ditangkap dan dibunuh adalah dosa manusia. Betul? Ya, dosa saya dengan saudara semua. Oke, umat manusia. berarti dosa ini pelaku pembunuhan berencana atas matinya Loh, Yesus. enggak kayak gitu konsep. Ya tadi Anda menjawab begitu tuh. Iya, tapi kan Pak Andi bawa jadi ngelebar gitu loh. Nah, Makanya- sekarang begini, kalau nggak mau melebar, jawab satu kata. Ya. Apakah ada yang merencanakan Yesus ditangkap dan dibunuh? A ada, B tidak ada. Bagaimana Pak Handi? Saya ulang. Apakah Ya. ada yang merencanakan Yesus ditangkap dan dibunuh? A ada, B tidak ada. Ada. Oke. Kalau ada, siapakah yang ada itu? Manusia pada saat itu. Oke. Siapakah nama manusia itu? Ya nanti baca Alkitab lah gitu. Ada kan di situ tentara prajurit Romawi mereka karena Yesus mengaku Nah, dia adalah siapa? Tuhan. Dengerin. Gitu loh, makanya- Siapa nama manusia itu yang merencanakan Yesus ditangkap dan dibunuh? Siapa manusia ini? Ini pembunuhan berencana loh. Ini harus ditangkap ini orang. Gimana? Ya kan saya sudah jawab tadi. Ya siapa manusia ini? Siapa namanya? Anak siapa? Ya prajurit itu kan mereka merencanakan untuk menangkap. Oh, berarti Yesus, karena prajurit. Yesus sudah mengaku dia Tuhan. Oh, berarti tentara Romawi yang merencanakan Yesus. Ya karena dia mengaku dia Tuhan. Enggak, Dan memang dia eh. adalah Tuhan gitu. Anda tadi mengatakan yang merencanakan pembunuhan Yesus adalah manusia. Manusia ini siapa? Anak siapa? Namanya siapa? Ya, jadi makanya itu tadi saya jelaskan karena kita sudah berdosa yang Yesus Saya nggak nanya dia itu. karena dosa Ya, katanya kita, jangan diperlebar. Malah Anda yang dia, berlebar. dia turun ke dalam dunia gitu. Nah, siapa anak manusia ini yang merencanakan Yesus dibunuh? Siapa anak ini? Manusia ini siapa? Yang manusia adalah orang-orang ini. Iya Papa Brandet. Ini apa kayak jadi sia-sia gitu loh di Orang ini percuma. bersaudara, Bapak brother. Sudah kiapa ngana dang bak terat-terat dari belakang. Sudah bapeleng ngana pe suara dang. Brother, siapa anak manusia ini yang merencanakan pembunuhan Yesus? Saya mau tahu ini orang ini. Saya mau laporkan polisi ini pembunuhan berencana ini. Siapa ini? Nggak ada gunanya. Bapak tahu juga. Bapak nggak mengimani gitu loh, mau lapor polisi. Jadi lucu gitu. Tapi ini kan pembunuhan berencana, bro. Ya benar Ibu Helena, Yesus itu ajaib, benar. Ini siapa ini orang ini yang merencanakan pembunuhan Yesus? Ajaib bisa Siapa? dibunuh itu. Tahu Ajaib. Jadi kalau tahu Pak Handi mau tangkap gitu. Saya ingin menuntut dia pembunuhan Jadi loh kalau ini. tahu Pak Handi mau tangkap. Bukan saya nangkap, saya bukan Menuntut. petugas. Apa hak Pak Handi menuntut? Apa Karena hak Pak Handi pembunuhan menuntut? sebagai warga negara Orang Yesus sendiri aja nggak menuntut. dengerin. Yang ditangkap sendiri aja Iya. nggak menuntut. Sebagai warga negara yang taat hukum, kalau kita sudah tahu ada Yesus- kejahatan, Yesus dengerin aja dulu yang saya bicara. Dia nggak nuntut.
Dengerin dulu Dia saya malah berkata, bicara. ampunilah mereka karena mereka tidak tahu Anda apa kan yang mereka bertanya, lakukan. Anda bertanya apa hak Loh, saya jawab dong. apa Oke? hak Pak Handi? Apa hak Pak Handi mau melapor dan lain sebagainya? Oke, baik saya Seperti jawab. begitu. Sedangkan Saya jawab. Yesus yang ditangkap, yang disalib aja, dia nggak menuntut gitu. Malah dia disalib dia berkata, Bapak ampunilah mereka. Oke, saya Karena jawab malah dia ya. melepaskan pengampunan. Saya jawab dulu Luar pertanyaanmu. biasa loh. Saya jawab dulu pertanyaanmu, apa hak saya? Hak saya sebagai warga negara yang taat hukum, mengetahui ada kejahatan, apalagi ini ada pembunuhan berencana, tentu akan sebagai warga negara yang baik saya lapor ke polisi bahwa ini ada pembunuhan berencana, apalagi yang dibunuh adalah Tuhan. Udah lo. Salah apa tidak tuh? Ya silakanlah, laporlah, silakan. Ya makanya sebelum saya lapor, beri saya data supaya saya nggak dilapor balik. Siapa orang ini yang merencanakan? Pak Andi ada WA nggak? Biar nanti kita teleponan. Biar jangan jadi panjang di sini. Kasihan di kolom komentar itu di bawah pada. Iya ini. Karena jadi kita kayak apa ya? Jadi berdebat panjang lebar gitu. Hal yang tidak perlu dibahas sampai harus dilaporkan dan lain sebagainya gitu. Jadi dibahas ada gitu. Pembunuhan loh bro, harus dilapor loh bro. Pembunuhan itu berencana lagi. Saya dengar itu ada yang laporan kok itu. Dulu ada yang melapor dari Nigeria kalau nggak salah, dari Ethiopia itu ya. Itu dia meminta kepada Roma itu 1.000 triliun atas pembunuhan Tuhannya, tapi dia nggak tahu kasusnya sampai sekarang itu. Bener loh bro, ini serius, ada beritanya dulu. Dia Kristen itu. Dia minta 1.000 triliun kepada tentara Romawi bahwa dia telah membunuh Tuhannya. Bener itu ada. Bener loh bro. Iya, itulah kan tadi saya bilang. Yesus dia kan tidak menuntut karena dia mati itu juga tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya dia bilang, Bapak ampunilah mereka. Dia malah melepaskan pengampunan gitu loh. Oke, kita pindah ke situ. Kita pindah ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, kita pindah ke atas salib. Yesus itu di atas salib, kata-katanya yang keluar adalah Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, atau Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Cuman itu kata-katanya di atas salib, nggak ada yang lain. Jangan ditambah-tambah, oke? Jelas ya? Pertanyaan ini, kenapa Tuhan di dalam diri Yesus meninggalkan Yesus? Kenapa? Lucu sekali pembahasan kali ini. Betul Pak, lucu sekali Tuhan Anda ini. Kenapa Tuhan meninggalkan Tuhan di tiang salib? Eli saya jelaskan. Tadi dengerin pertanyaannya. Yesus Yesus disalib itu. Bilang kembali ke tadi itu, Pak. Apa itu? Apa itu? Dari tadi kan cuma putar-putar di situ aja kan, tadi saya jelaskan itu karena makanya tadi saya bilang itu dia. Ini baru dibahas loh bro, ini baru ini pembahasan. Teruskan Pak Ade, teruskan. Baru itu menurut cuma itu dia sejalan gitu loh. Jadi begini ya bro, Tuhan ini di atas salib berkata begini, Tuhanku, Tuhanku, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi di sini ada Tuhan meninggalkan Tuhan. Silakan diterangkan. Dia manusia, itu manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kan tadi saya sudah bilang dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Oke. Waktu disalib itu apakah ada Tuhan dalam diri Yesus? Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. 100% manusia, dia 100% Tuhan. Oke, apakah ada 100% Tuhan di dalam diri Yesus di atas salib? Ada. Berarti Tuhan ikut ke salib? Dagingnya manusia, Yesus itu manusia. Apanya yang Tuhan? Kalau lahir dari seorang ibu ya manusia gitu. Iya. Tapi roh yang ada dalam diri Yesus itu Allah itu sendiri. Oke, baik. Waktu Yesus disalib, dengerin. Waktu Yesus disalib, apakah Yesus masih ada rohnya? Ya, astaga. Makanya kan dia bilang, Bapak ampunilah mereka. Tidak ada pernyataan begitu di atas salib. Tidak ada pernyataan ampuni. Bro, jangan nambah-nambah. Di atas salib Yesus hanya berkata Eli Eli lama sabachthani.
Oke, artinya ada Tuhan meninggalkan Tuhan. Tidak, Oke. manusia itu dia secara makanya tadi abang aja nggak mau terima apa iman ke Kristen dia 100% Tuhan, 100% Allah. Iya. Kalau kehendak abang lo nggak bisa lah kayak gitu. Begini bang ya, dengerin dulu ya. Yesus di tiang salib itu belum mati karena masih bicara. Waktu dia masih bicara, masih ada Tuhan dalam diri Yesus, 100% manusia, 100% Tuhan. Yang disalib. Saya ulang ya, yang disalib itu 100% manusia, 100% Tuhan di dalam diri Yesus. Dia masih berbicara, artinya masih ada 100% Tuhan dalam diri yang berbicara ini. Tapi isi bicaranya adalah Eli Eli lama sabachthani. Tuhan meninggalkan Yesus. Iya, karena dia masih manusia gitu loh. Kan dia manusia, dia disalib, ditusuk masuk, darah keluar gitu. Waktu Yesus ditusuk itu masih ada Tuhan dalam diri Yesus. Loh, dia manusia, makanya kan konsep 100% Tuhan, 100% manusia itu kalau kita memakai logika dan pemikiran kita sebagai manusia, kita gini bro bisa ya. pahami hal itu. Oke, waktu Yesus ditombak lambungnya itu, apakah waktu itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Dia manusia. Bukan lagi Tuhan. Loh, dia siapa Handi ini? Waktu Yesus ditombak lambungnya, apakah waktu itu Yesus 100% manusia atau 100% Tuhan? Aku tadi udah ngegas terus ini Bang Andi terus berputar di situ terus. Saya ulang lagi. Waktu Yesus ditombak lambungnya, apakah Yesus 100% Tuhan? Ya, ini tak bantu ya. Waktu ditusuk lambungnya itu, Tuhannya itu istirahat dulu, keluar dari tubuhnya Yesus. Astaga. Ya itu loh. Kalau itu Tuhan masih ada dalam tubuhnya Yesus, jadi berarti kan ya Tuhannya itu kebunuh dong. Posisi seperti begini kan seakan-akan Pak Handi menggiring saya untuk pilihannya Pak Handi, agamanya Pak Handi lebih benar gitu kan. Jadi saya tidak mau seperti begitu. Ini gitu. saya pakai argumentasimu sendiri loh bro. Yesus, kamu tadi mengatakan gini. Pak Hadi terus bro, menusuk begitu seolah-olah Pak Hadi yang benar, Pak Hadi yang ini. Bukan kan itu. Berdiskusi ya jangan gitulah. Sudah tahu kita ini berbeda gitu. Gitu, Anda Pak tadi Hadi. bro, Anda kan tadi ngomong Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Saya mengikuti Anda loh. Artinya apa? Waktu Yesus ditombak lambungnya, itu artinya Yesus masih posisi 100% manusia, 100% Tuhan. Betul apa betul? Ya. Dia yang mati kan manusianya. Saya belum nanya yang matinya. Waktu Loh, Yesus yang tidak perlu dengerin dulu. Waktu Yesus ditombak lambungnya, apakah waktu itu Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia? 100% manusia. 100% Tuhannya nggak ada? Tuhannya ada. Berarti Tuhan ikut ditombak. Ya, oke, saya ikuti pemikiran Pak Handi ya. Ya udah. Itu aja sih, kok repot banget sih lu bro. Iya, karena kan Pak Handi maunya mengikuti pemikirannya Pak Handi, gitu. Saya ini bertanya berdasarkan argumentasi Anda bro. Astaga Pak Handi. Jadi diputuskan di sini bahwa waktu Yesus mati di tiang salib ditombak lambungnya, Yesus masih dalam posisi 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi yang ditombak adalah manusianya. Pertanyaan selanjutnya, Tuhannya kemana? Ya off dulu dong. Off dulu Tuhannya. Tuhannya kemana? Waktu manusianya ditombak. Eli lama sabachthani loh. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jawab dong. Tuhannya meninggalkan dia. Iya kan gitu dia loh. anak Allah, anak putra, anak Allah. Lu jawab dong. Saya dijawab. Saya sudah jawab dari tadi Pak Handi terus. Kamu gak pernah jawab Eli lama sabachthani kok Tuhannya meninggalkan dia. Dia sendiri bertanya, dia sendiri yang jawab. Karena dia nggak bisa jawab, jadi saya gurui bro. Iya. Gimana sih? Itu kan sudah dijelaskan sebenarnya saya dengar. Eli lama sabachthani. Iya, Pak Gunung Sinai. Harusnya kamu tahu bang.
Bang Andi itu sudah tahu. Iya. Dia itu berbicara Makanya kenapa kan saya dia bilang, kau meninggalkan kalau aku berdebat waktu itu, panjang, aduh, berarti itu nggak ada Allah untuk putusnya sementara gitu. waktu keluar dari tubuh. Oke, pertanyaannya, waktu Tuhan keluar dari tubuh, Tuhan kemana? Dia kan omnipresent, di mana-mana ada. Kemana? Dia maha hadir, ya. Benar. Kemana Pak. dia? Loh, dia bisa ada di saat itu di situ, walaupun dia keluar dari tubuh Yesus, dia bisa berada di situ juga. Oh, masih ada di situ. Dia mau kemana? Masih ada di situ. Memangnya dia mau kemana? Mau sembunyi di lubang tikus? Ya, saya tanya kepada Omnipresent Anda. kok. Omnipresent. Ya udah hadir. dijawab Nah. itu. Dia kan Allah maha hadir, dia kan Allah maha kuasa, dia Tuhan gitu loh. Jadi baik. jangan konsep jaga kurung apa Tuhan itu di pemikirannya Pak Handi gitu, seolah-olah dia nanti begini, Iya, begini. dia pikir ini Tuhan ini yang pemikirannya mereka ini bahwa Tuhan itu kayak jin, iblis. Semua berbicara kebaikan lah. Jangan kita menjustil di hal-hal mencari kesalahan. Tetapi walaupun pembenaran itu berbeda pemahaman, kita jangan terlalu menjustis bahwa hari itu salah. Tidak bisa. Saya nggak Karena menyalahkan dalam Alkitab Anda. kita percaya bahwa itu benar. Yang menyalahkan Anda Soalnya siapa? jangan- Pak Handi terus Bro, yang dari pertanyaan saja, kan? yang menyalahkan Dari Anda pertanyaan siapa? saja saya dengar dari tadi, Pak Andi selalu mencari pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Begitu loh. Padahal kami juga, saya sebagai saya pribadi ya, saya pribadi saja percaya kepada Tuhan Yesus. Belum sepenuhnya saya mengetahui marifat daripada Tuhan Yesus. Us marifat. Kemuliaan Tuhan saya belum tahu marifat. Emang ada sama-sama marifat? Ya manusia. sabar dulu Pak Handi. Manusia masih terbatas Bang Andi. Dengar dulu. Itu contohnya itu. Jadi kita bertanya, jangan melebihi kapasitas kemampuan pikiran kita sebagai manusia. Kecuali kemampuan manusia itu melebihi menyamai kemampuan Allah. Udah khotbah gerejanya, Begitu, Pak? kan kita Khotbah gerejanya tidak, udah? ya kita tidak. Khotbah Sudah. gerejanya udah, Pak. Di sini bukan Silakan. gereja. Di sini bukan gereja, Pak. Selalu mencari-cari hal-hal yang sebenarnya ada yang bersifat Allah yang bisa menjawab, yang belum manusia saya sebagai manusia pribadi ya, belum mengetahui sepenuhnya. Pak, udah, Pak. Ini bukan isi gereja, Alkitab. Pak. Nanti Bapak di gereja ngomong kayak gini. Ya. Nah iya, saya tidak bilang aja. Ini hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ngeyel sebenarnya. Tinggal ngomong terus gitu. Oh, jadi pertanyaan saya ngeyel ya, Pak? Ngeyel lah. Yang ngeyel itu, Pak. Ngeyel. Orang Yang coba dilihat di kolom gini bawah ya. tuh, orang-orang Baik, baik. Saya bertanya Coba itu yang gantian apa lah, yang bicara berilmu dong. lah. Baik Gantian. siapa tahu kita bisa belajar juga. Oke, Karena baik. Pak Andi ini tahu tetapi pura-pura bodoh. Begitu Iya, loh. Baik. Ayatnya disebut Itu semua. Baik, ya, saya tinggikan simak dari tadi Pak Andi. gantian bicara, Kamu weh. itu tahu Gantian, weh. belajar Gantian, Bible, gantian, tapi gantian. kamu mencari-cari kesalahan Bible. Begitu. Baik. Itu intinya. Baik, saya tinggikan ya, Pak ya. Saya Harusnya- tinggikan nih. Gantian saya tinggikan. Saya tinggikan ya. Silakan. Saya tinggikan, mudah-mudahan Anda paham nih. Yohanes 1 pasal 1 itu, Anda tahu original teksnya seperti apa? Saya tinggikan nih. Nah, itu. Silakan. Saya belum tinggikan. tahu. Silakan jawab. Nggak tahu. Silakan. Nggak tahu. Pada mulanya Silakan. adalah firman. Saya kan sudah bilang, saya belum tahu. Silakan Original jawab. teksnya. Allah. Original teksnya. Ya. Coba mana kasih tunjuk. Yohanes 1 ayat Mana 1. original teksnya yang Pada menyatakan mulanya adalah firman. Firman Yohanes itu 1 ayat 1. bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu terjemahan. Terjemahan itu Mau cari original teks bilang. Nah, coba silakan. Saya Biar aja tinggikan, Pak. saya Pak tinggikan apa? ilmunya. Saya tinggikan Pak ilmunya. Sergius. Biar aja Katanya- dia bicara. Karena itu terjemahan katanya. Baik, Pak. Memang terjemahan tadi. Biar itu, aja Pak. Silakan. Kan Pak. Supaya terjemahan tidak ini. terkesan kita selalu menentang. Begitu. Oke. Saya bacakan original teksnya ya Bapak ya. En harke on hologos. Kai hologos en prostonteos. Oke. Kai theos en hologos. Pertanyaannya. Dengerin baik-baik. Saya tinggikan ini. Anda minta yang Artinya, tinggi. bukan artinya. Pertanyaannya. Artinya. Saya tanya artinya, bukan Ya, pertanyaan. sebelum ke artinya, saya dulu tanya sebentar dulu Pak. Di situ ada kata theos, gitu ya. Theos ini bahasa Yunani. Kalau theos bahasa Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, menurut
ilmu dengkul saya artinya adalah God. Artinya ini, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa ya? Tinggi loh bahasanya ini, silakan. Pada yang tahu? Kalau memang itu bahasa Inggrisnya God kan, God itu kan Tuhan. Iya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Tuhan. Tuhan. Coba baca bahasa Indonesianya, bro. Adakah kata Tuhan di Yohanes 1? Bro, coba baca. Sekarang begini. Jangan sekarang begini. Gue tinggiin ilmunya ini. Jangan sekarang begini. Betul. Sekarang Anda sudah menjawab. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Coba Anda baca terjemahan Indonesianya. Apakah di situ ada kata Tuhan? Gue tinggiin ilmunya nih. Gue minta yang tinggi. Ayo, coba. Firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah firman. Coba baca dulu original teks. Coba baca dulu. Adalah Tuhan dan Tuhan itu bersama-sama dengan Allah. Baca. Itu adalah Allah. Mana ada kata Allah di situ? Original teksnya nggak ada. Adanya Theos. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah tidak Tuhan. Ada kata Allah di original teksnya, yang ada Theos. Itu kan ngotot. Ayo. Gue tinggiin ilmunya nih dikit. Ini baru 0,2% nih. Belum lagi gue tinggiin lagi. Ayo. Jangan sombong Pak Handi. Ya ini loh. Theos itu loh. Theos ini katanya tadi terjemahnya adalah Tuhan. Kenapa di terjemahan bahasa Indonesia LAI nggak ada kata Tuhan? Ayo, kenapa itu? Ayo, siapa yang salah? Itu kan ada Allah di situ. Allah itu kan Tuhan. Tunggu Pak. Di sini kan dijelaskan. Iya. Tunggu, di Alkitab kita ditulis begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mana kata Allah di original? Mana ada kata Allah di original? Mana? Kamu sendiri bilang Theos. Theos itu kan Tuhan. Iya, Tuhan, bukan Allah. Tuhan apakah tidak sama dengan Allah? Beda. Loh, ini kan beda. Iya, ini kan disebut beda. Tuhan. Itu namanya Allah, kan? Ini namanya salah terjemah. Salah terjemah. Loh, berarti kamu bilang lain itu salah terjemah. Berarti salah. Begitu. Iya dong. Harus Tuhan. Ya, dia bilangnya ke bahasa Indonesianya, KBBI-nya yang salah. Jangan salahkan yang salahkan orang yang berita. Lo kok KBBI yang disalahkan? Terjemahan yang salah kalau begitu. Terjemahan salah kok KBBI yang disalahkan. Kalau saya ketika bicara bahasa Inggris itu God, Theos atau dalam bahasa Yunani, Indonesia itu Allah, apa yang salah di situ? Apakah Allah itu bahasa Indonesia? Memaksa. Apakah Allah itu bahasa Indonesia? Aturan kan langsung dari sana. Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Coba kita buka lah KBBI. Ya, buka KBBI. Allah itu bahasa apa? Juga disebut juga Allah. Buka itu KBBI. Allah itu apa artinya? Coba Allah itu apa? Coba buka KBBI. Allah itu apa? Coba. Di bahasa Inggris juga kalau buka KBBI dulu. Buka KBBI dulu. Pasti bilang God. KBBI saya bacain KBBI ya. Yang salah ini kan pemahamannya cuma bahasa Indonesia ini. Katanya mau ditinggikan ilmunya. Bahasa Indonesia yang diterjemahkan lain. Kalau di versi King James itu kan God. Kalau itu yang salah di situ. Kalau Indonesia apa? Kalau Indonesia apa? Allah itu bahasa apa? Sama itu bahasa Inggris dengan Indonesia. Allah itu bahasa apa? Tentunya kalau dia pengertian bahasa Indonesia, kalau dia bilang bahasa Inggrisnya God, Tuhan, bahasa Indonesia bisa bicara. Coba kamu buka KBBI. Coba kamu buka KBBI. Allah itu bahasa apa? Itu adalah nama sesembahan. Saya cuma punya satu HP ini, nggak ada dua. Gimana KBBI? Saya baca KBBI ya. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Buka KBBI coba. Iya, Allah itu saya tahu bahasa Arab. Ya kenapa Anda menerjemahkan Tuhan ke bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab? Ayo. Makanya apa? Inilah kesalahan dari terjemahan ini. Tapi pengertian Allah udah diakui salah terjemah. Udah. Ngomong dong dari tadi salah terjemah. Bukan salah terjemahan apa? Bukan di Bible ini yang salah. Dari pengertian Inggris ke Indonesia itu. Bukan Inggris ke Indonesia. Dari Yunani ke Indonesia salah, Pak. Ya itu. Ya itulah berarti LAI salah. Apa sih?
kami tetap di dalam Alkitab sini tidak ada yang membedakan bahwa ada yang menyebut Allah dan menyebut Tuhan. Kalau Allah itu Bapa di sorga. Kalau Tuhan itu Tuhan Yesus. Berarti ada dua tuh. Berarti ada dua tidak Tuhan. pernah menyebut bahwa Mereka Allah adalah Yesus. satu Iya. gitu. Makanya Yohanes 1 ayat 1 ini menggambarkan bahwa Allah Bapa di sorga. Yang kamu juga bilang Allah. Apakah gini bro? Kamu ambil kata Allah itu dari Bapa di sorga. dengerin dulu. Kamu ambil kata Allah itu dari mana? Dari mana? Gua Pokoknya tinggiin sudah nih. tertulis di sini. Kita Dari ambil mana? Apa yang mau diambil di mana? Dari mana ngambilnya? Dari Alkitab ini ditulis. Di mana? Di mana original? Bersama-sama Di dengan mana Allah. ada original teksnya kata Allah di mana? Waduh. Terus gua tinggiin. makanya kalau pengertian Gua tinggiin saya, ilmunya, gua tinggiin. pengertian saya bahwa kenapa Yohanes menyebut Allah di sini? Saya nggak terjemahkan nanya lain itu. bilang Allah. Karena Allah itu Saya nggak benar-benar nanya surga. itu. Di mana ada kata Allah di original teks Bible Anda? Di mana ngambilnya? Di mana? Ayo cari. Di mana? Gua tinggiin nih ilmunya nih. Di mana? Pokoknya saya tetap dalam pendapat saya bahwa Saya nggak nanya pendapat menurut Anda. Yohanes, kenapa dia bilang Allah? Saya nggak Karena nanya sebutan pendapatmu. kami, Allah itu Katanya apa? ilmunya, katanya Allah ilmunya Bapa minta di sorga. ditinggikan. Katanya minta ilmunya Yesus yang ditinggikan. disebut Tuhan. Coba cari. Itu. Saya kasih waktu 60 hari 60 malam, 60 tahun 60 malam. Coba cari ke original teks kata Allah di original teks Bible Anda, cari. Kalau Anda saya bayarin kira-kira bakso 2 mangkok. Saya juga. Coba cari. Original teks kata Allah di Bible-mu ada nggak? Katanya mau ditinggiin ilmunya. Gue tinggiin dikit. Nggak bisa. Udah tidur. Udah selesai. Nggak bisa. Iya. Nah, udah usah ngomong, tidur aja. Saya tetap berpatokan Nggak bahwa usah berpatokan. tetap Berpatokan sama terjemahan yang salah. Ini Alkitab Nggak saya usah loh. gitu, Pak Handi. Ini Alkitab saya loh yang bicara. Jadi Iya, berpatokan Kita pada mencari original teks jangan ini. kayak gitu. Jadi berpatokan pada saya terjemahan yang imani apa salah. yang diucapkan. Belajar gitu. Kenapa Jadi kau jangan- kenapa kau karena Pak Haji memaksakan sudah saya? mengerti, Pak Handi sudah tahu. Jadi berpatokan sudah tahu pada saya- terjemahan yang salah. Nggak boleh kayak gitu, Pak Handi. Mana Loh, sih? sudah tahu terjemahan salah masih diikutin aja kepiye toh. Sadar Pak, sadar. Barakallah. Udah, tadi sudah diakui sih Bapak ini bahwa terjemahannya salah tapi masih ngeyel. Kalau udah bilang salah ya salah, udah nggak usah ngeyel, gitu loh. Tapi dia Saya terjemahan tidak, salah ya. tidak saya mengatakan bahwa terjemahan ke Inggris ke Indonesia memang pendapat bahasa Indonesia seperti itu walaupun lain itu Bro, meningkatkan tata bahasanya itu kan urusan lain. LAI itu dengerin. LAI itu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia atau dari Yunani ke Indonesia? Tanya orang lain, Pak. Saya bukan orang lain. Gak punya Saya ilmu. bukan Udah, orang lain. berhenti. Karena Udah yang nggak punya ilmu. disodorkan Alkitab Udah, itu saya berhenti. baca. Stop, Karena menyangkut itu udah. bukan satu kesalahan, Jangan tetapi mempermalukan menyangkut dirimu. kebenaran. Jangan mempermalukan dirimu di Jangan sini. mempermalukan diri, Ya. Pak. Mending tidur, Pak. Berhenti Pak, jangan. Kami nggak mau Pak. Nggak mau Pak. LAI, Pak. LAI itu menerjemahkan. Itu lu tahu nggak siapa kepala penerjemahnya? Kepala penerjemahnya namanya Dr. Anwar Chen sama Dr. Edwin Pascalis dan teman-temannya. Menerjemahkan kemarin karena edisi tahun 2023 ini sudah nongol. Dia itu menerjemahkan dari original teksnya dari Hebrew Perjanjian Lama, dari Yunani Perjanjian Baru ke bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Inggris. Berbeda dengan waktu Bible masuk di Nusantara waktu itu dibawa oleh penjajah Belanda ini berbahasa Belanda, diterjemahkan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Melayu tinggi, dibantu oleh kaum muslimin atau para ustadz kami atau para kiai kami, para ulama kami. Ada satu terkenal namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi membantu menerjemahkan. Disitulah mulai dengar ada kata Ka'bah, Assalamualaikum, kata kafir, dan Allah, dan Haji Rasul, juga ada. dan seterusnya itu. Seiring dengan waktu,
Semakin lama LAI semakin berubah, direvisi terakhir 1974. Karena LAI itu berdiri tahun 1954, berdiri LAI di Indonesia dari lembaga Hindia Belanda yang berpusat di Pajajaran Bandung. Kemudian LAI berdiri di Jalan Keramat Raya ini. Kemudian direvisi 1974, berubahlah itu Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan rabi, dan junjungan menjadi kamu memanggil guru dan Tuhan. Dari mana kata H ini? Pada tahun 1816 itu ada namanya Leidecker dari Belanda memasukkan kata H dari Tuhan menjadi H, Tuhan. Itulah penguatan Yohanes 13:13. Makanya teman-teman tolong juga lah sebelum terbang lengkapi sayap dulu. Pelajari itu LAI seperti apa, jangan Anda mau dikorbankan. Belajar sama pendeta Yakub Sulistyo mengatakan begini ya. Siapapun pendeta, siapapun apologet Kristen berdiskusi dengan Muslim tentang konsep ketuhanan selalu keok, kalah dan ngotot. Karena apa? Berdasarkan terjemahan yang salah. Undur diri, saya mau siap-siap sholat maghrib dulu. Oke, sudahi dulu Pak Jul. Waalaikumsalam. Sudahi dulu Pak Jul, saya istirahat dulu. Makasih teman-teman ya, sorry ya. Anda tadi minta loh ilmu yang tinggi, saya tinggiin, Anda nggak bisa apa-apa. Terima kasih Pak Handi, terima kasih buat penjelasannya. Saya nggak mau berbicara tinggi. Saya tahu standar Anda seperti apa, makanya saya ambil standar-standar aja. Gila kamu membahas original test Anda, aduh. Wassalam deh. Wassalam. Itu teman-teman di sini ya. Kita di sini dapat keilmuan, semua dapat keilmuan. Di sini tidak ada saling menghujat loh. Pertanyaan dari Bang Handi itu mendasar dan pokok sekali. Ternyata teman-teman sedikit kebingungan ya dalam menjawab karena perbedaan keimanan. Jangan mengiring begitu. Iya, saya katakan Anda kesulitan untuk menjawab. Ya, itu yang menilai itu saya di sini sebagai moderator di sini. Namanya kan Pak Handi kan sudah ini keilmuan-keilmuan di sini perlu teman-teman pelajari dan kita simak sebagai bekal kalian untuk mendalami agama kalian sendiri. Makanya jelas di sini LAI salah terjemahan. Sudah diakui sendiri oleh teman Kristen, ya. Sudah diakui oleh teman Kristen sendiri. Baik-baik. Iya, Bapak sendiri juga kewalahan gitu loh. Tapi di sini tidak ada kalah maupun menang ya. Di sini tidak ada kalah maupun menang. Siapapun itu pasti mengatakan menang, baik Kristen maupun Islam. Saya pasti menang, Kristen juga begitu, saya pasti menang. Tapi di sini tujuannya adalah mengedukasi audien yang ada di sini. Ya, bahwa keimanan itu jangan hanya diimani saja, tapi dipelajari sampai mendalam. Kalaupun ada kata-kata kami yang mungkin menyakiti hati kalian, itu adalah kejujuran daripada apa yang kami ungkapkan di sini. Tidak ada niat kami untuk menjatuhkan kalian, tidak ada. Justru kalian sendiri yang menjatuhkan sendiri. Itu ya kesimpulan yang saya buat. Udah selesai Pak. Semuanya. Udah selesai. Gak usah bicara lagi. Saya kira sudah cukup ya. Di sini sudah waktunya mau menjelang maghrib. Kami mau undur diri. Nanti setelah maghrib atau habis pada isya kita ketemu lagi dengan komal yang sama. Silakan bergabung teman-teman di sini di JCC Official yang insya Allah akan selalu membentengi umat dan selalu membuat wacana-wacana yang edukasi kedua belah pihak. Ingat, yang menentukan semuanya ini adalah audien di luar sana. Yang menonton kita live di TikTok maupun yang live di YouTube. Disitulah hakim dan juri kita. Jadi makanya di sini hati-hati. Kesalahan yang kalian argumentasikan di sini akan mempengaruhi audien yang mendengarkan. Ingat, hati-hati. Jangan asal bacot, ilmunya kurang, naik ke sini akhirnya apa? Kalian mempermalukan keimanan kalian sendiri. Demikian Iwan Villa semuanya. Ya, ini hanya edukasi semuanya. Ya, silakan untuk kita berpisah. Kalau gitu kita tutup ya Bang Andi ya. Oke, untuk teman-teman yang di Julfikar Official ya meskipun 12 menit nggak apa-apa lah. Kita akan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.